Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Sanaya Novnasmi dan di kesempatan kali ini aku mau jelasin bagian bab 1 dari laporan praktikum kami yang dilaksanakan di Rumah Sehat Orbit Surabaya. Jadi tempat kami praktikum ini berada di bawah naungan Yayasan Orbit Surabaya. Orbit sendiri itu adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat atau singkatannya itu LSM ya, yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, khususnya dalam rehabilitasi nafsa, pendampingan HIV/AIDS, dan advokasi hukum bagi para korban penyalahgunaan zat adiktif. Nah, terus yang menarik yayasan ini tuh digerakkan oleh para aktivis nafsa dan HIV/AIDS. Bahkan banyak dari mereka dulunya adalah mantan pengguna. Tapi setelah mereka berhasil pulih, mereka justru tergerak untuk membantu orang lain agar bisa bangkit dan mandiri lagi. Terus filosofi utama yayasan ini adalah our right to be independent, yang artinya hak kita untuk hidup mandiri. Jadi lembaga ini tuh benar-benar ingin membuktikan kalau setiap orang tuh punya kesempatan untuk berubah dan punya hak untuk memperbaiki hidupnya. Terus fokus utama Yayasan Orbit ada 3 hal besar. Yang pertama adalah rehabilitas nafsa, di mana lembaga ini membantu proses pemulihan para korban agar bisa sehat dan berfungsi normal lagi di masyarakat. Terus itu yang kedua, ada pendampingan HIV/AIDS dengan memberikan edukasi, terus konseling dan dukungan bagi kelompok rentan supaya mereka itu tetap bisa menjalani hidup dengan baik tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, ada advokasi hukum, karena banyak pengguna nafsa yang sebenarnya adalah korban, tapi seringkali itu justru dijatuhi hukuman penjara. Nah, di sini Orbit itu berjuang supaya mereka itu bisa mendapatkan hak rehabilitasi, bukan hukuman. Nah, di bawah yayasan ini ada unit layanan yang namanya Rumah Sehat Orbit Surabaya, atau sering disebut juga Rumah SOS. Nah, tempat inilah yang menjadi lokasi praktikum kami. Rumah Sehat Orbit ini berfungsi sebagai tempat rehabilitas sosial dan pemulihan mental bagi para penyintas penyalahgunaan nafsa. Di sini mereka itu dibimbing, dibantu, dan diberdayakan agar bisa kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Nah, terus kalau dilihat dari struktur organisasinya, Rumah Sehat Orbit ini punya beberapa bagian penting, mulai dari pembina yayasan, terus ada direktur, koordinator lapangan, konselor, tenaga medis, pekerja sosial, hingga relawan. Semuanya tuh bekerja sama dalam satu tujuan, yaitu membantu proses pemulihan para residen, yaitu residen ini sebutan untuk klien yang sedang menjalani rehabilitasi di sana. Terus visi dari Yayasan Orbit sendiri adalah mewujudkan hak setiap individu untuk hidup mandiri, sehat, dan produktif bebas dari stigma sosial. Khususnya ini bagi mereka yang terdampak penyalahgunaan nafsa dan HIV/AIDS. Nah, untuk mencapai visi tersebut ada 3 misi utama yang dijalankan yayasan ini. Nah, misi pemulihan dan kesehatan yaitu menyelenggarakan program rehabilitasi berbasis komunitas dan humanis dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada fisik tapi juga mental dan sosial. Terus itu misi pemberdayaan dan advokasi hukum, yaitu memperjuangkan agar pecandu diperlakukan sebagai korban yang butuh bantuan, bukan pelaku kriminal. Nah, Orbit itu juga sering berikan bantuan hukum gratis bagi mereka yang kurang mampu. Nah, yang selanjutnya ada misi sosial dan anti stigma, yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung agar para penyintas nafsa dan OTHA bisa diterima kembali tanpa rasa malu atau dikucilkan. Nah, selain itu, bidang layanan yang dijalankan Rumah Sehat Orbit juga sangat luas. Mereka nggak cuma fokus ke pengobatan medis, tapi juga membantu dari sisi psikologi, sosial, dan spiritual. Contohnya itu lewat berbagai kegiatan seperti art terapi, writing terapi, terus itu ada senam bersama, permainan kelompok. Nah,
Melalui art terapi dan writing terapi, para residen ini bisa menyalurkan emosi dan pikiran mereka lewat gambar atau tulisan. Sementara kegiatan senam dan permainan kecil dilakukan untuk menciptakan suasana yang positif. Jadi ini tuh menjaga kebugaran, terus itu dan mempererat kebersamaan antar residen. Terus itu selain program utama, Rumah Sehat Orbit juga punya program aftercare, yaitu pendampingan setelah klien menyelesaikan masa rehabilitasi. Jadi mereka itu tetap dibimbing dan diberi dukungan supaya bisa benar-benar mandiri dan gak kembali lagi ke kebiasaan lama. Nah, dari semua program itu bisa dibilang Rumah Sehat Orbit ini bukan cuma tempat rehabilitasi biasa, tapi juga tempat pemulihan jiwa dan pembentukan karakter. Mereka bantu para klien untuk menemukan kembali semangat hidup, memperbaiki hubungan sosial, dan menata masa depan yang lebih baik. Nah, melalui pengalaman praktikum di sini, kami itu belajar banyak hal sekali. Bukan cuma soal teori terapi, tapi juga tentang nilai kemanusiaan, empati, dan makna perubahan. Kami tuh melihat langsung gimana perjuangan para residen untuk sembuh dan gimana tim di Rumah Sehat Orbit mendampingi mereka dengan sabar dan tulus. Jadi, itulah sedikit penjelasan dari aku tentang bab 1, yaitu profil instansi Rumah Sehat Orbit Surabaya. Semoga penjelasan ini tuh bisa memberi gambaran yang jelas tentang latar belakang lembaga ini dan kenapa tempat ini tuh sangat penting dalam membantu proses pemulihan para penyintas nafsa. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan aku tutup dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang terapi apa sih yang kita gunakan kepada teman-teman di pusat Orbit. Jadi hari pertama kita itu melakukan bonding kepada teman-teman di Orbit. Ini minggu pertama ya, di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama itu kita membagikan pretest. Bisa dilihat di sini ada pretest. Jadi kita membagikan pretest itu kepada kurang lebih 10 pasien kita. Jadi ini ada hasil pretestnya di sini. Jadi pretestnya itu pertama itu ada identitas singkat, lalu setelah itu ada usia, lalu ada jenis kelamin, jenis zat yang digunakan, lalu durasi penggunaannya. Jadi kita kayak bonding dulu gitu, kayak gimana sih kamu siapa, terus habis itu apa yang sudah telah kamu lalui gitu. Nah terus habis itu setelah kita mengenal mereka lebih jauh, mereka mengisi skala singkat atau self report. Nah, self report ini itu ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama itu adalah saya mudah mengekspresikan perasaan lewat tulisan, lalu ada menulis membantu saya memahami perasaan saya dan semacamnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti saya tunjukkan di bawah sini ya. Nah, selain itu untuk melindungi para pasien kita atau para narasumber kita, karena mereka itu adalah pengguna narkotika nafsa, jadi kita melindungi mereka dengan lembar persetujuan atau informed consent. Nah, di informed consent ini kita itu mengajak mereka gitu, kau mau gak sih ikut praktikum kita? Praktikum kita akan membantu kalian menjadi lebih baik, merasa gini gitu. Nah, jadi kita meminta persetujuan langsung dari narasumber. Mengapa kita melakukan itu? Kita ingin membangun kepercayaan antara kami dengan mereka. Nah, di sini kami menaruh nama partisipan, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan semacamnya. Nah, oke, selanjutnya karena kita melihat masalah yang mereka lalui itu seperti dari kegelisahan mereka dalam ketika menggunakan nafsa, akhirnya kita itu menggunakan ini namanya The Brief Self Control Scale. Nah, ini kita menggunakan versi Indonesianya. Jadi teman-teman setelah mengisi lembar persetujuan, kita meminta untuk mengisi The Brief Scale Control ini versi Indonesia. Nah, di sini tuh ada beberapa pertanyaan sampai 13 yang berhubungan dengan apakah mereka
cukup stres di sana, cukup rasa cemas setelah memakai narkoba seperti itu. Jadi mengapa kita memakai seperti ini? Karena kita itu ingin lebih memahami mereka, menggunakan terapi apa sih yang lebih cocok untuk teman-teman kita yang ada di sana. Nah, oke, kita lanjut masuk ke setelah bonding. Bonding kita menggunakan pendekatan art therapy. Kenapa kita menggunakan pendekatan art therapy? Karena pada dasarnya teman-teman yang ada di pusat orbit ternyata berlatar belakang setelah kita bonding sama mereka nih, kita baca-baca tentang bagaimana mereka ini ya. Nah, kita itu habis itu mengenal mereka, kayak oh ternyata anak-anak orbit itu nggak bisa langsung dikasih terapi-terapi yang berbau tasawuf. Mereka masih perlu dikenalkan dengan terapi-terapi berbasis psikologi murni. Maka dari itu kami menggunakan art therapy. Selain itu kita berlandaskan pada jurnal yang ada dari penelitian Kemendikbud, yaitu jurnal Garuda. Di situ itu menjelaskan tentang terapi-terapi apa aja sih yang cocok untuk pengguna nafsa. Nah, kan kita menggunakan itu. Salah satunya yang disebutkan dari banyaknya terapi itu adalah terapi art therapy itu tadi. Nah, pada saat itu kita menggunakan beberapa media seperti spidol, terus krayon, pensil mewarnai dan semacamnya. Akhirnya kita mulai awal kita bonding dulu, kita tanyakan kabar mereka bagaimana gini. Akhirnya kita mulai mendekatkan diri, mengajak mereka untuk menggambar. Ini bisa kita sambil melihat ya apa yang mereka gambar, apa yang mereka tulis, apa yang mereka curahkan gitu. Ini ada seperti ini gitu. Dari beberapa teman-teman yang ada di orbit, mereka itu tidak sepenuhnya memilih untuk menggambar. Mengapa? Karena ada dari mereka yang lebih mampu mengabadikan perasaannya melalui tulisan. Nah, ini ada yang menggambar rumah. Nah, dan setiap gambar yang telah mereka gambar, setelah itu kita mempertanyakan kepada mereka, kenapa sih kamu menggambar ini? Apakah ada perasaan tertentu yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan ini membuat kalian menggambar ini? Nah, terus mereka itu juga bilang kayak, oh aku menggambar rumah karena aku kangen rumah, aku merasa nih ada salah satu teman kita atau rekan yang kita terapi itu hanya menggambar sinetron, dan itu hak mereka untuk menggambar itu. Adalah alasannya ya semuanya itu karena kita sudah berjanji untuk tidak memberikannya. Ada yang bercerita juga, menceritakan seperti ini. Terus di sini juga ada teman kita yang ingin liburan dan menghabiskan waktunya di tempat seperti ini. Lalu itu banyak sekali ya, cuman karena kita ada keterbatasan jadi sulit untuk menjelaskan satu persatu karena lebih mudah untuk presentasi di kelas. Nah, kita melakukan art therapy, kita tuh juga melakukan salah satu terapi lain yaitu intrusive writing. Nah, kenapa sih kita pakai intrusive writing? Nah, karena pengguna nafsa, merujuk pada jurnal sebelumnya, pengguna nafsa itu mereka tuh merasa kita itu pengen mereka tuh lebih mengulik lagi apa sih yang kita perlu terapi dari permasalahan mereka, apa yang sedang mereka hadapi gitu. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa dari mereka yang bisa terbuka dan ada beberapa dari mereka yang tidak cukup mampu untuk bercerita. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, tapi ada juga yang tidak mampu bercerita dengan baik. Karena memang ketika di pretest itu kan disebutkan bahwa apakah kamu cukup mampu untuk menceritakan, apakah kamu itu tipe orang yang bisa menceritakan sesuatu dengan menulis, nah seperti itu. Nah, ini contoh seorang yang tidak cukup mampu menceritakan bagaimana ia nah, di sisi lain dari itu, saya dan teman-teman tuh juga mengulik bagaimana tulisan atau bacaan itu bisa dibaca gitu, kayak psikologinya dari tulisan itu seperti apa, karena tulisan kan pada dasarnya kan bisa dibaca. Nah, akhirnya kita membedah satu persatu, apakah dia ini tipe orang yang keras atau orang yang lembut, bagaimana ia berperilaku. Nah, kita membaginya itu melalui berdasarkan jurnal penelitian dari Universitas Gadjah Mada. Nah, akhirnya kita kelompokkanlah itu. Jadi apa yang kita lakukan di sini, walaupun kita tidak pernah belajar di kelas, tapi walaupun di kelas kita tidak mempelajari ini, tapi kita merasa bahwa ini tuh sangat efektif karena kita cocok dengan terapi yang kita berikan kepada mereka. Selain itu, apa yang kita berikan itu kayak kita explore hal baru gitu loh, lalu menambahkan pengalaman baru, sehingga terapi-terapi yang kita dapatkan itu bukan hanya terapi yang kita pelajari di kelas, tapi juga terapi yang kita pelajari otodidak berdasarkan jurnal-jurnal, bukan asal jeplak kayak gitu. Nah, that's why pada kesempatan kali ini sangat-sangat luar biasa dikarenakan kita belajar banyak terapi baru dan belajar banyak cara menghadapi pasien yang berbeda-beda, khususnya nafsa. Di minggu kedua kita datang lagi ke orbit bersama teman-teman yang lain. Nah, di sana karena kita sudah mengenal mereka cukup dalam, akhirnya kita berinisiatif untuk mencari game atau mencari kesempatan di mana mereka itu bisa mengetahui seberapa value diri mereka. Karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita tuh merasa kalau mereka itu tidak cukup bisa menyayangi diri mereka sendiri, dan mereka tuh tidak cukup memahami siapa aku, apakah aku cukup untuk dicintai. Dan jadi tuh mereka setelah menggunakan narkotika atau nafsa ini, mereka tuh lebih merasa bahwa mereka itu tidak pantas untuk siapapun, bahkan untuk keluarganya, untuk orang yang dicintai dan siapapun. Nah, akhirnya kita membuat salah satu suatu terapi di mana terapi ini bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Nah, pada sesi pertama kita membuat what's your dream atau kayak what's your hope for your future. Apa sih harapanmu untuk masa depanmu? Nah, jadi kita membuat kertas di sini. Jadi kertasnya kita buat segini kurang lebih segini. Nah, dari kertas-kertas ini mereka itu akan menulis impiannya. Kalau nanti aku keluar, aku ngapain ya? Nah, dari situ teman-teman kita itu menulis banyak banget mimpi-mimpi mereka yang terpendam. Banyak sekali. Kayak ini, saya izin membacakan salah satunya. Mendapatkan sebuah keluarga yang berkecukupan dan harmoni. Nah, ini berlandaskan suatu masalah yang telah kita. Jadi salah satu klien kita, dia itu bercerita kalau dia itu menggunakan narkotika karena masalah keluarga, karena keluarganya sempat hancur, seperti ini, seperti itu. Nah, itu suatu rahasia tertentu ya. Nah, setelah itu
setelah mereka merancang impian itu, ternyata yang hasil yang kita dapatkan, teman-teman itu tuh lebih bisa mempunyai harapan pada masa depan. Jadi teman-teman yang sebelumnya merasa kalau dirinya itu ntar keluar nggak bisa ngapa-ngapain atau apa-apa, nah teman-teman yang setelah kita membantu mereka untuk menulis harapan-harapan mereka di masa depan dan membacakannya, itu berdampak sangat positif kepada teman-teman. Nah, selanjutnya kita move ke sesi kedua. Sesi kedua itu adalah sesi di mana kita menuliskan apa hal baik yang orang ini miliki, kayak hal yang paling mengesankan untukmu. Jadi kita bagi dalam lingkaran satu kelompok, seumpamanya si individu ini itu dituliskan oleh orang-orang yang lain tentang bagaimana sih dia itu, gitu kan. Nah, jadi ini kertasnya nggak ada, soalnya jujur teman-teman itu sangat senang pada saat sesi itu karena mereka itu merasa bahwa dirinya itu sangat berharga. Jadi setiap orang yang ada di kelompok itu menuliskan hal baik yang kita ingat dari si individu ini, si individu A. Nah, lalu kita kumpulkan kertas itu, kita lipat, lalu kita berikan ke individu. Nah, terapi ini berlandaskan apa? Terapi ini juga berlandaskan dari jurnal dari Kemendikbud itu tadi. Nah, satu hal yang saya ingat sekali ketika terapi ini adalah ada salah satu bapak-bapak yang ikut terapi ini, dan dia tuh bilang sambil megangin kertasnya, sambil kertasnya dibaca-baca gini, dia tuh bilang gini, "Kak, sering-sering kesini ya." Gitu. Maksudnya di situ adalah bahwa dia tuh merasa bahwa dari terapi ini tuh dia tuh sangat berkembang, sangat dicintai, dia tuh mengetahui siapa sebenarnya dirinya yang dia tidak tahu gitu kan, karena terkadang kita sendiri aja tidak bisa atau tidak mampu memahami diri kita. Nah, dari situ itu sangat terbantu atas apa yang kita berikan kepada dia gitu. Ya, seperti itulah teman-teman Orbit. Nah, selanjutnya pada minggu ketiga terapi, kita itu menggunakan terapi yoga bercampur dengan biokuantum. Jadi kita karena anak-anak Orbit ini berlandas rata-rata itu religiusnya kurang, kita itu dan berlandas dari hasil interview kita itu tahu kalau anak-anak di sana itu kurang pas dan kurang tepat jika menggunakan terapi yang berlandaskan terlalu tasawuf. Akhirnya pada minggu terakhir pertemuan kita menggunakan biokuantum dan bercampur yoga. Nah, kita senang bareng-bareng, senang-senang, dan teman-teman tuh sangat excited walaupun padahal rata-rata itu laki-laki di sana, tapi semua itu sangat terbayarkan, lelah kita terbayarkan. Bahkan pada titik di Orbit saya tuh merasakan bahwa kayak, oh ternyata aku kuliah di jurusan ini tuh tidak ada salahnya karena aku bisa membantu orang banyak. Nah, seperti itu. Jadi bagaimanapun setelah pertemuan dengan teman-teman Orbit dan menghasilkan banyak sekali ini banyak sekali pengalaman, ada juga satu titik di mana manajernya Orbit itu bilang ke kita gini, kenapa nggak jadi, kan kita senam pagi, terus habis itu kita itu kalau terapi yang normal day yang sehari-hari itu kita itu siangnya, dan waktu kita ngisi biokuantum dan senam di pagi hari, si manajernya tuh tanya ke kita, kenapa kalian gak jadi ngisi kelas siang nggak diisi juga. Terus kita bilang, enggak kak, kita cuma ngisi kelas pagi gitu. Jadi tuh si pihak Orbit, pihak narasumber manajernya tuh merasa bahwa kita itu sangat membantu mereka dan kita diharapkan di sana. Dan dari titik itu kita merasa bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain itu sangat bermanfaat untuk mereka. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya karena apa yang saya sampaikan di sini itu tidak sebisa seluas ketika saya presentasi di kelas. Jadi ya mungkin kurang lebih itu dulu. Terima kasih semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada ruang lingkup latar belakang. Kenapa kita memilih NAPSA sebagai ladang praktikum kita? Dan apa saja sih masalah-masalah yang kita temui pada saat melakukan praktikum dan sebelum praktikum dimulai? Serta apa sih yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi saya juga akan menerangkan bagaimana solusi yang kita lalui ketika menghadapi masalah tersebut. Jadi faktor-faktor kenapa kelompok kita memilih instansi ini sebagai tempat bagi praktikum kita. Salah satu faktor terbesarnya ialah karena jarak tempuh. Ya, jarak tempuh. Karena jarak tempuh kita terhadap lokasi yang ditentukan itu amat sangat terjangkau dan mudah sekali untuk kita mengakses ke tempat sana. Sehingga menurut kita itu menjadi sebuah hal yang baik ketika jarak tempuh itu bisa diminimalisir sedekat mungkin. Dan itu menjadi sebuah alasan, salah satu alasan mengapa kita memilih tempat tersebut. Kemudian
Tentu bukan itu saja alasan yang mendasari kita memilih tempat tersebut. Akan tetapi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita lakukan, banyak sekali perjuangan-perjuangan yang sudah kami lalui, seperti berbagai penolakan dan juga ketersediaannya tempat untuk kami untuk melakukan praktikum tersebut. Dan saya rasa cerita itu tidak perlu saya sampaikan di sini, dan biarkan itu menjadi sebuah bukti kita dalam menemukan tempat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Narkotika mungkin sudah menjadi kasus dan isu yang sudah lama terjadi, namun pada faktanya hingga pada saat ini pun masih banyak orang-orang yang melakukan tindakan kriminal semacam ini. Maka meski isu ini sudah klise atau dalam kata lain sudah lumrah akan terjadinya, bukan berarti kita tidak perlu lagi menyingkapinya dengan serius. Hal ini juga menjadi latar belakang kami dalam memilih instansi ini sebagai objek daripada praktikum terapi yang akan kami lakukan. Berikut adalah latar belakang kenapa kami memilih instansi ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan masalah-masalah yang kami peroleh pada saat akan melakukan praktikum. Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, tentunya sudah menjadi kepastian bahwa akan adanya masalah-masalah yang akan ditemukan pada saat itu. Jadi di sini akan saya jelaskan apa saja sih masalah-masalah yang kelompok saya peroleh pada saat kegiatan praktikum ini. Tentu masalah yang kita lalui itu amat sangat banyak, tapi secara garis besar atau secara kasarannya ada beberapa masalah yang ingin ditonjolkan di sini. Salah satu masalah paling besar diantaranya ialah memilih terapi yang tepat untuk instansi ini. Oke, pada saat ini kita kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Oke, satu pertanyaan besar. Apa pertanyaan tersebut? Pertanyaannya adalah terapi apa yang cocok untuk orang-orang yang tengah menjalani fase rehabilitasi. Dan tentunya audiens kita atau residen yang akan kami hadapi itu adalah orang-orang yang mungkin sepantaran atau range atau gap umur kita terhadapnya itu di atasnya. Terapi apa yang cocok pada fase rehabilitasi ini? Berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa objek yang akan kita terapi ini itu orang yang semacam itu, kami mendapatkan kebingungan di sana. Dan pada awalnya kelompok kita ragu dengan terapi-terapi yang mungkin sudah kita pelajari sebelumnya. Dan dari salah satu teman sekelompok kami, ada salah satu yang mengusulkan art terapi. Bagaimana dengan art terapi? Kita mungkin bisa melakukan art terapi ini untuk residen atau audiens yang berlatar belakang seperti ini. Pada awalnya kelompok kita itu ragu dengan terapi ini.
Dikarenakan kita belum sama sekali melakukan terapi tersebut, ya kita belum sama sekali mempelajari terapi tersebut. Namun dari sanalah kita berinisiatif dari kita sendiri. Oke, ini mungkin amat sangat cocok dengan residen yang akan kita terapi, sebab dengan terapi ini kita dapat melakukan bonding terlebih dahulu, perkenalan sebelum melakukan terapi-terapi yang lain. Disepakatilah terapi itu sebagai bahan kita. Kemudian tercetuslah sebuah ide lagi. Bagaimana jika kita kombinasikan juga dengan terapi writing, yaitu menulis. Nah, dari sini muncullah masalah baru. Masalah barunya adalah, cocokkah apabila kita menggunakan art terapi apabila dikombinasikan dengan terapi writing ini? Pada titik ini kami mendapatkan sebuah kebingungan, dan disinilah kami berinisiasi untuk menemui dosen untuk melakukan yang namanya berkonsultasi dengannya. Akan tetapi respon daripada dosen yang kita hubungi itu memberikan respon yang tidak menjanjikan, maka kita berkonsultasi dengan teknologi yang amat sangatlah pintar akan segalanya dan digunakan oleh semua orang. Ya, kita melakukan berbagai pertanyaan-pertanyaan itu pada AI. Kemudian dari sinilah kita mendapatkan berbagai inspirasi yang unik, dan disinilah gambaran besar dari praktikum kita berjalan hingga bisa selesai sampai saat ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.